dalam pembelajaran materi termokimia. Sekarang kita membahas kalor pembakaran. Ya, coba kalau kita memanaskan air, berapakah jumlah kalor yang diperlukan untuk memanaskan air sampai mendidih? Dan berapa banyak jumlah bahan bakar yang digunakannya? Ya, kita akan pelajari ini ya. Nah, kita lihat nih, bensin, minyak tanah, solar, dan LPG itu merupakan bahan bakar yang banyak digunakan ya. Nah, bahan bakar ini digunakan karena proses pembakarannya menghasilkan energi yang cukup besar. Bahan bakar ini bisa didapatkan dari minyak bumi ya. Nah, selain bahan bakar dari minyak bumi, telah dipikirkan juga bahan bakar alternatif, sebab kita tahu minyak bumi itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, jadi bisa saja habis ya. Nah, bahan bakar alternatif yang sudah digunakan itu misalnya alkohol dan gas hidrogen. Nah, alkohol sudah banyak digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Ini ada informasi di Brazil, kendaraan hampir 50%-nya menggunakan bahan bakar dari alkohol ya. Jadi karena bahan bakar ini sangat penting bagi kehidupan ya, maka kedepannya harus dipikirkan bahan bakar alternatif. Nah, bahan bakar apa yang bisa menghasilkan energi atau kalor yang cukup besar? Kita lihat ya. Nah, kalau pembakaran didefinisikan sebagai kalor yang dilepaskan jika 1 mol bahan bakar terbakar dengan sempurna dalam oksigen. Contohnya, ini kalian sudah dikenalkan ya, reaksi pembakaran tentunya. Ini gas metana ya, dibakar sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, kalor yang dihasilkan itu dilepaskan ya tentunya sebanyak 889 kilojoule per molnya ya. Nah, kalau gas propana pembakarannya secara sempurna itu akan menghasilkan energi kalor sebanyak 1364 kilojoule. Reaksi pembakaran itu selalu terjadi peningkatan suhu ya, jadi termasuk reaksi yang melepaskan kalor, berarti dia tahannya bertanda negatif ya. Nah, selain energi panas kalor ya yang dihasilkan dari reaksi pembakaran, maka ada juga yang menghasilkan energi bunyi atau energi cahaya seperti kembang api dan petasan ya. Nah, bahan bakar apa saja yang biasa digunakan dan berapa banyak jumlah kalor yang dihasilkannya? Kita lihat nih, ada tabel harga kalor pembakaran beberapa bahan bakar. Nah, ini adalah bahan bakarnya ya. Kalau kita lihat zat-zatnya, nah bahan bakar ini kebanyakan kegunaan dari alkana ya, yang sudah kita pelajari di senyawa hidrokarbon. Ya, kita lihat nih, gas metana itu rumusnya CH4 ya. Nah, ini mempunyai MR16, dihitung MR-nya ya. Nah, ternyata
per molnya itu menghasilkan kalor sebanyak 889. Diingatkan lagi, untuk golongan alkana dari C1 sampai C4 ya. Nah, ini berwujud gas ya. Nah, ini berarti gas propana. Gas propana ini yang dihasilkannya. Ini gas butana C4H10 ya. Itu kalori yang dilepaskannya sebanyak 2874. Ada isobutana ya, masih C4H10, berarti ini isomernya dari sini. Nih rumusnya sama, MR-nya sama, tapi ini hasil pembakarannya berbeda, beda dikit ya. Nah, ini untuk metanol, etanol itu alkohol ya. Ada bensin dan minyak tanah. Nih masing-masing ada jumlah kalor pembakarannya per molnya ya. Di sini ada bensin dan minyak tanah ya. Masih ingat ya, bensin itu C8 oktana ya. Ada bilangan oktan, masih ingat ya. Nah, ini minyak tanah yang biasa digunakan untuk di dapur ya, memasak. Nah, untuk informasi, ini berupa gas. Nah, LPG itu adalah campuran gas ini ya. Dalam LPG adanya. Setelah melihat jumlah kalor pembakarannya tiap mol bahan bakarnya, nah, bahan bakar apa yang paling besar menghasilkan kalor untuk tiap 1 gram bahan bakarnya? Coba kita lihat mana nih yang menghasilkan bahan bakar yang paling besar menghasilkan kalor ya. Nah, coba mana yang lebih panas ya, menghasilkan panas. Kalau kita memasak menggunakan LPG gas ini dengan minyak tanah, mana yang lebih cepat? Kita lihat ya. Nah, ini adalah jumlah kalor pembakaran untuk tiap mol bahan bakarnya ya. Ingat, mol itu gram per mr ya. Nah, untuk tiap 1 gramnya berapa jumlah kalor yang dihasilkannya, maka berarti kalau metana 1 gramnya menghasilkan berapa banyak kalornya ya. Berarti 1/16 ya, gram per mr. 1/16 kali ini ya. Nah, sekarang bandingkan dengan minyak tanah. Minyak tanah itu berarti 1 per tiap 1 gramnya ya. Berarti 1/170 kali ini. Coba hasilnya mana yang paling besar? Ya, kalian hitung. Nah, kita lihat saja ya. Semakin besar penyebutnya, ini kan 1/16, ini 1/70 ya. Semakin besar penyebutnya berarti angkanya semakin kecil ya. Coba kalian hitung ya. Jadi gas metana itu akan menghasilkan lebih banyak kalor pembakarannya daripada minyak tanah ya. Itu untuk tiap 1 gram. Jadi untuk 1 gram minyak tanah yang digunakan dengan 1 gram gas metana yang digunakan, itu akan lebih besar gas metana menghasilkan kalornya ya. Makanya
penggunaan gas LPG itu lebih cepat masaknya ya, cepat matangnya daripada kita menggunakan minyak tanah. Jelas sampai sini ya? Nah, sekarang bagaimana cara menghitung jumlah kalor yang digunakan dalam suatu pembakaran ya? Kita lihat cara sederhana untuk menghitung jumlah kalor pembakaran dalam suatu bahan bakar. Ini secara sederhana ya. Nah, ini percobaannya menentukan delta H pembakaran ya. Delta H pembakaran etanol. Etanol itu alkohol. Cara kerjanya, masukkan, misalnya kita memanaskan air dengan menggunakan bahan bakar alkohol ya. Nah, masukkan dulu 100 ml air ke dalam bejana dari tembaga, ukur suhu awalnya. Kemudian masukkan etanolnya ya, bahan bakarnya sebanyak 100 ml ke dalam alat pembakarnya, timbang etanol dengan alat pembakarnya ya. Jadi untuk mengetahui berapa banyak etanol yang digunakan, maka mula-mula kita timbang 100 ml etanol ini dengan wadahnya ya. Kemudian kita rangkai alatnya, nanti ada gambarnya ya. Nah, nyalakan pembakar sampai suhu air naik. Misalnya kita akan melihat jumlah kalor yang digunakan untuk memasak air, misalnya ya, memanaskan air dari 30 derajat sampai 60 derajat. Nah, kita juga bisa dari misalnya suhu awalnya 25 derajat sampai mendidih juga bisa ya. Kita lihat, nah ini rangkaian alatnya ya. Ini bejana dari tembaga ya, diisi air tadi 100 ml. Kemudian ini tungku kaki 3 ya untuk penyangganya. Nah, ini alat pembakarnya. Nah, ini alkohol di dalamnya ya, etanol. Jadi kita ceritanya memasak air atau memanaskan air dengan menggunakan bahan bakar alkohol, etanol ya. Nah, diukur suhunya, suhu awal sebelum ini dinyalakan berapa. Kemudian kita mau memanaskan air sampai berapa derajat. Kalau sampai mendidih ya sampai 100 derajat berarti. Kalau sudah sampai 100 derajat mendidih, nah ini dimatikan ya. Tapi kalau misalnya kita mau memanaskannya sampai 60 derajat saja, maka kalau ini dipanaskan ya. Nah, lihat suhunya nih, termometernya. Kalau pas 60 derajat Celcius, maka ininya dimatikan. Jelas sampai sini ya. Kita lihat pengamatannya. Suhu awal air misalnya 30 derajat Celcius. Suhu akhir air yang kita inginkan itu 60 derajat Celcius. Maka perubahan suhunya adalah 30 derajat ya. Volume air yang digunakan itu 100 ml, berarti massa airnya 100 gram ya. Nah, massa etanol sebelum digunakan, misalnya itu kita timbang dulu ya. Sebelum digunakan, kita timbang dulu etanol dengan pembakarnya
misalnya M1 gram ya. Nah, kemudian setelah etanol itu digunakan ya, nah ditimbang lagi. Jadi kalau misalnya sudah selesai sampai 60 derajat Celcius, langsung dimatikan ya apinya. Kemudian didinginkan dulu ya, sampai dingin dulu si alat pembakarnya, dinginkan dulu, biasanya panas ya, jadi dinginkan dulu. Kalau sudah dingin baru kita timbang lagi ya, sebagai masa etanol akhir. Nah, kalau mula-mula etanol yang dibakarnya etanol mula-mula yang akan digunakannya adalah M1 gram, kemudian setelah digunakan menjadi M2 gram, berarti kita akan mengetahui masa etanol yang digunakan ya. Jadi sebelumnya pasti lebih besar ya, kalau setelah digunakan berarti menjadi lebih sedikit ya, karena sudah digunakan. Jadi untuk menghitung masa etanol yang digunakan, berarti M1 tadi mula-mula dikurangi dengan masa etanol yang sudah digunakan. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung jumlah kalorinya ya. Nah, kalor yang diserap air atau kalor yang digunakan untuk memanaskan air ini kan berasal dari panasnya bahan bakar ini ya, sehingga bahan bakar etanol ini mengeluarkan panas ya. Nah, air menyerapnya ya, sehingga air menjadi panas kan. Nah, jadi kalor yang diserap air, nah ini delta H, masih ingat ya, rumusnya MC kali delta T ya. Kita hitung masa airnya ini 100 gram, kemudian C masih ingat 4,2 ya, ini sudah tetapan. Delta T itu perubahan suhunya tadi, yaitu 30 derajat ya. Kita hitung hasilnya 12.600 Joule ya. Nah, ini ada Celcius per derajat Celcius ya, jadi habis. Kemudian ini gram, ini per gram, bisa dicoret ya. Nah, jadi tinggal Joule di sini. Nah, dari Joule kita ubah menjadi kilojoule ya. Ingat, 1 kilojoule itu 1000 Joule. Jadi 12.600 Joule sama dengan 12,6 kilojoule. Nah, inilah jumlah kalor yang diserap oleh air. Ingat, jumlah kalor yang diserap oleh air itu sama dengan jumlah kalor yang dilepaskan oleh bahan bakar etanol ini ya. Nah, air mendapatkan panas dari mana? Dari kalor yang dilepaskan oleh alkohol ini sebagai bahan bakarnya ya. Kita lihat nih, menghitung kalor pembakaran etanol alkohol ya. Nah, berapa gram tadi etanol yang digunakan yang ini ya, yaitu M1 dikurangi M2, yaitu etanol semula ya dikurangi dengan etanol yang sudah digunakan ya. Berarti ini jumlah etanol yang digunakan berapa gram dibagi dengan MR-nya. MR etanol. Etanol itu alkohol, rumusnya C2H5OH. Kalian hitung MR-nya itu 46 ya. Gram per mr itu mol ya.
kita dapatkan misalnya A mol etanol ya. Nah, sebanyak sekian mol etanol dari data-data ini ya melepaskan kalornya sebanyak 12,6 kilojoule ini. Diingatkan lagi, jumlah kalor yang dilepaskan oleh pembakaran etanol itu diserap oleh air ya, air panas. Jadi sehingga air menjadi panas. Itu dari mana? Dari hasil pembakaran etanol ya. Ingat, jumlah kalori yang dilepas ya bahan bakar itu akan sama dengan jumlah kalori yang diserap oleh air, sehingga untuk sekian etanol yang digunakan, sekian mol etanol yang digunakan, maka dilepaskan 12,6 kilojoule sesuai dengan jumlah kalori yang diserap oleh air. Nah, berapa per molnya ya? Jadi ingat, di dalam tabel tadi secara internasional itu dalam satuannya kilojoule per mol ya. Ini sekian mol yang digunakan itu melepaskan 12,6 kilojoule. Berapa per molnya? Maka untuk 1 mol etanol kita hitung yaitu 12,6 kilojoule per mol ini tadi ya. Jadi sekian kilojoule per mol. Nah, inilah cara menghitung kalor pembakaran suatu bahan bakar ya. Nah, data-data di tabel tadi itu sudah referensinya. Nah, kalau misalnya nih kita percobaan seperti ini, ternyata hasilnya bisa sama, bisa beda ya. Nah, kalau misalnya beda, walaupun ini kilojoule per mol sama sudah per mol, kalau misalnya beda, nah itu faktornya apa? Ya, idealnya ya harus sama ya, tapi yang namanya percobaan bisa saja berbeda hasilnya. Nah, kalau berbeda dipastikan nih salah satu faktornya adalah faktor kondisi ya. Ingat, kondisi ruangan seperti suhu dan tekanan itu sangat berpengaruh pada jumlah delta H atau kalor yang dihasilkan pada suatu reaksi. Jadi tidak apa-apa kalau hasilnya berbeda ya, karena kondisi suhu dan tekanannya pun bisa berbeda pada tiap ruangan ya. Nah, kalau secara internasional diingatkan kembali itu sudah suhunya 25 derajat Celcius ditentukan dan tekanannya 1 atmosfer. Kalau suhu ruangan kita masing-masing bisa berbeda-beda tiap tempat ya. Jadi jangan heran kalau menghitung harga delta H walaupun reaksinya sama, tapi keadaan kondisi ruangannya berbeda, itu delta H yang dihasilkan bisa berbeda ya. Makanya kalau delta H atau ya pengertian delta H itu jumlah kalor yang dilepas atau diserap pada suatu reaksi kimia yang berlangsung pada tekanan tetap. Masih ingat definisinya ya, pada tekanan tetap. Jadi kalau suhu bisa beda-beda ya, kalau tekanan itu tergantung pada tempatnya ya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dan memahami pembelajaran termokimia ini. Yang paling penting berarti dalam pembelajaran termokimia ini adalah
menentukan harga delta H ini ya, jumlah kalor yang dilepas atau diserap dalam suatu reaksi kimia ya. Nah, pembelajaran tentang termokimia sampai di sini ya. Nah, ini untuk latihannya seperti biasa kalian kerjakan untuk latihan ya, insya Allah bisa ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.